Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yang mana kasus ini membuat heboh ya, geger jagat dunia medsos. Juga terkait dengan ledakan ini, banyaknya isu-isu negatif dengan terbitnya IMB maupun terbitnya KTP di wilayah tersebut. Kebakaran hebat terjadi di kawasan depo Pertamina Pelumpang, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023. Hari ini tercatat meninggal dunia 19 orang dan korban luka yang masih dirawat di rumah sakit ada 35 orang. Sementara pengungsi sebanyak 256 orang. Mereka tersebar di 3 lokasi dengan rincian 157 jiwa di kantor PMI Jakarta Utara, 19 jiwa di RPTRA Rasela, dan 80 jiwa di posko pengungsian RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan. Ketika peristiwa terjadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan terkait sementara penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Hal ini beliau sampaikan ya pada saat peninjauan lokasi insiden kebakaran di Integrate Terminal Jakarta Pelumpang, Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2023, hari Sabtu. Listio menjelaskan insiden terjadi dikarenakan sedang berlangsungnya pengisian atau penerimaan BBM jenis Pertamax dari balongan yang diterima di depo Pelumpang. Saat itu terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih. Kemudian setelah itu didapatin terjadinya peristiwa kebakaran. Itu menurut Listio Sigit. Sementara itu Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri yang turut hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan Pertamina dan kepolisian masih terus melakukan investigasi mendalam. Kepolisian telah memanggil 24 orang untuk dimintai keterangan terkait kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada 3 Maret lalu. Sementara itu pemerintah berencana merelokasi depo Pertamina Pelumpang atau warga sekitar pasca kebakaran yang menewaskan 19 orang. Warga korban kebakaran depo Pelumpang menolak dipindah. Kebakaran maut depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, menurut Presiden Joko Widodo, menawarkan 2 opsi. 2 opsi itu yaitu agar tragedi yang mengerikan ini tidak terulang kembali di masa depan. Opsi pertama yang ditawarkan Jokowi yaitu memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Pulau Reklamasi. Sedangkan opsi kedua, merelokasi warga sekitar. Jokowi mengatakan karena zona yang bahaya, maka tidak baik untuk ditinggalin. Tapi menurut Jokowi harus ada solusi terkait dengan masyarakat di sekitarnya. Jokowi mengatakan soal kajian dari relokasi depo Pertamina Pelumpang atau warga akan diputuskan segera. Jokowi memerintahkan Menteri
BUMN Erick Thohir dan penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk memutuskan solusi yang dipilih. Sebab kawasan Pelumpang itu menurutnya memang zona berbahaya. Dia menyampaikan zona berbahaya lainnya juga akan diaudit oleh pemerintah. Jokowi mendorong agar dicarikan solusi mencegah kebakaran depo terulang. Jokowi juga menuturkan bahwa kawasan pemukiman penduduk di Pelumpang sejatinya masuk ke dalam kawasan zona air. Menurut Jokowi, tidak seharusnya pemukiman penduduk berdekatan dengan depo Pertamina. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan belang sungkawa yang sebesar-besarnya. Ya, saya sih melihat peristiwa ini ya sangat lucu juga ya. Terjadi kebakaran di dekat depo Pertamina Pelumpang. Solusinya ditawarkan dua. Merelokasi depo Pertamina atau masyarakatnya. Ini sama aja dengan kita bikin perumpamaan, jikalau Anda dimasuki oleh tikus rumahnya, berarti rumah Anda yang harus dipindahkan dari daerah tersebut. Atau kita kasih contoh, misalnya rumah Anda banyak nyamuk, apakah Anda harus membakar rumah Anda untuk membunuh nyamuk tersebut? Jadi yang harus direlokasi adalah masyarakat, bukan Pertaminanya. Ini yang pemerintah harus jeli terkait dengan peristiwa ini. Masa Pertamina yang sudah berpuluh tahun di situ, dan itu adalah objek vital negara, dan itu adalah milik Pertamina lahan tersebut, malah Pertamina yang direlokasi. Ini konsep berpikirnya harus dirubah. Jangan pula dibalik-balik, masyarakat yang mendudukin lahan Pertamina, malah Pertamina yang direlokasi. Ya, jadi jangan selalu misalnya gara-gara kepentingan politik hanya diambil tindakan ini ya, jangka pendek, bukan jangka panjang. Bagaimana supaya kedepannya atau ada solusi pembangunan yang lebih baik. Yang terjadi di Indonesia itu selalu jangka pendek, mengambil satu tindakan jangka pendek untuk kepentingan politiknya. Ya, tidak seperti misalnya negara-negara maju seperti di Singapura maupun Amerika. Dia nggak mikirkan hanya ketika dia berkuasa, tapi ketika dia berkuasa, tapi dia pikirkan 20 tahun, bahkan dia pikirkan penerus-penerus dari kepemimpinan dia nanti tidak disusahkan, tapi bisa meneruskan estafet pekerjaan itu lebih baik. Bukan sebentar saja, relokasi ini ya hanya memenangkan masyarakat sementara, tapi bukan solusi yang baik. Kita harapkan pemerintah dalam hal ini, karena Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menek BUMN Erick Thohir dan penjabat Gubernur DKI Bapak Heru Budi Hartono ambil solusi. Kalau saya sih menyarankan lebih baik masyarakat yang direlokasi, karena kan itu sebenarnya lahan-lahan Pertamina. Kita flashback dulu bagaimana bisa masyarakat situ, ya. Kita flashback ke belakangnya. Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, disalahkan dalam kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada waktu itu. Pasalnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai gubernur menerbitkan IMB ke warga Tanah Merah yang lokasinya dekat kebakaran. Bayangkan aja kan,
Wow, ya. Jadi supaya tidak disalahkan, seolah-olah Anies itu mendukung program Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Jadi kita bingung lihat apa nih ya, negara nih tidak mau disalahkan, menyalahkan orang lain ya, mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan politik sesaat. Sesudah terjadi seperti ini, saling menyalahkan, saling menunjuk ya, kacau kita. Mudah-mudahan pemimpin depannya tidak begini. Kita masyarakat harus jeli memilih pemimpin biar nggak saling menyalahkan. Ya. Dari statement tersebut, statement dari anggota ketua DPD Nasdem, ya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tidak tinggal diam. Ya. Joni Simanjuntak menyebut Anies Baswedan dan PT Pertamina Persero memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Pelumpang. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan belasan warga. Hal ini terjadi karena Anies disebut Joni menerbitkan izin mendirikan bangunan di kawasan lokasi tersebut. Menurut Joni Simanjuntak, Anies menerbitkan IMB ya akibat termakan janji politik saat Pilkada 2017 agar mendapat dukungan dari warga setempat. Joni juga menyampaikan bahwa ketika Anies memberikan IMB di kawasan tersebut, hal ini sama saja meninabubukkan masyarakat. Menurut Joni Simanjuntak, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, tindakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ada tindakan akal-akalan karena masyarakat menuntut diterbitkan IMB sejak tahun 2017 masa pilkada. Ya, jadi kubu Anies mengatakan menerbitkan IMB itu karena mendukung program Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri menerbitkan KTP di daerah tersebut, padahal wilayah tersebut masyarakatnya tidak mempunyai tempat tinggal. Kita nggak tahu siapa yang benar ini. Biar nanti seiring dengan waktu akan terbongkar semua. Kalau lagi berkuasa, biasanya kebobrokan itu tidak akan terbongkar. Tapi kalau sudah tidak berkuasa, biasanya kebobrokan seorang pemimpin akan dibongkar oleh masyarakat atau lawan-lawan politiknya. Ya, saya mau memberi masukan ya terkait dengan solusi untuk memindahkan depo Pertamina keluar dari tempat itu. Menurut saya bukan solusi yang baik. Itu malah menambah atau kos yang besar. Ya, karena itu tempat Pertamina, kenapa itu dipindah? Bukankah lebih baik masyarakat yang di situ, yang itu sebenarnya menempati lokasi Pertamina, direlokasi ke rumah susun? Banyak rumah susun di Jakarta yang masih kosong. Direlokasi aja ke sana. Toh juga sudah ada, bukan membangun baru. Tapi kalau memindahkan Pertamina ke tempat lain, itu kan membangun yang baru, memerlukan biaya yang besar. Padahal kita sendiri, ekonomi Indonesia juga bukan dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi ekonomi dunia sekarang terguncang. Jangan kita nanti memboros-boroskan anggaran untuk pembangunan depo baru, ternyata di balik itu tujuannya untuk korupsi.
Ya, yang sekarang aja dimanfaatkan sebaik-baiknya, masyarakat aja direlokasi ke tempat-tempat yang baru atau ke rumah susun. Toh juga itu adalah milik Pertamina lokasi itu. Ya, jadi bukan solusi menurut saya memindahkan Pertamina. Ya, di akhir sesi saya mau membagikan quote terkait dengan cara berpikir seorang pemimpin atau masyarakat di luar sana. Quote itu begini. Saya mengutip apa yang dikatakan Johann Wolfgang. Kata Johann Wolfgang begini. Berpikir itu gampang. Bertindak itu sulit. Dan melaksanakan satu pikiran dalam tindakan adalah hal yang paling sulit di dunia ini. Ya, jadi kalau cuma ngomong doang pemimpin, ya melaksanakan susah. Apalagi kalau dia ngomong, dia langsung laksanakan, itu lagi paling susah. Ya, jadi masukan kepada pemimpin di Republik ini, janganlah cuma pintar mengomong, ya, tapi tidak bisa memberi solusi yang terbaik atau melaksanakan. Jangan cuma ngomong, tapi dia nggak ngerti bagaimana melaksanakannya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, channel YouTube Fernando DiCaprio juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada korban yang meninggal dunia di Pelumpang. Semoga kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih, selamat siang.